Ini sebelum saya berbicara mengenai peran bioetika, biasanya ini berhubungan dengan praktek kedokteran. Jadi ada clinical ethics, ada ethical issues seperti apa yang tercermin di sana. Itu ada informed consent, truth telling, confidentiality, privacy. Ya. Ini bisa berlaku untuk penelitian maupun pelayanan, bahkan pendidikan. Terus, slide. Siapa yang disebut dengan clinician itu? Ternyata tidak hanya dokter atau ahli bedah, tetapi juga seperti yang tertera, ada nurses, social workers, sampai dengan chaplain misalnya dalam hal ini. Kemudian perlunya komite etik yang seperti tadi disebutkan oleh Pak Laksono. Komite etik itu untuk care pasti rumah sakit, untuk penelitian pasti lembaga penelitian, untuk pendidikan pasti lembaga penelitian. Ini membutuhkan apa yang disebut dengan komite etik. Berikutnya. Slide, ya. Jadi untuk aplikasi dari teori-teori tadi, itu sebenarnya yang pertama membantu klinisi untuk mengerti dan memanage prakteknya. Begitu juga sangat berguna untuk pasien, family maupun other person, ya, mengenai beberapa hal yang berhubungan dengan etika. Kalau terjadi konflik misalnya, itu atau dilema, itu berarti membutuhkan apa yang disebut dengan therapeutic relationship between a patient and physician. Itu betul-betul dibutuhkan bioetika. Slide. Identitas dokter yang baru sekarang ini adalah tugas yang dimiliki seperti biasa, kompetensinya, konfidensialitasnya, komunikasinya, honesty-nya, dan compassionate lah. Kemudian hubungan antara clinical care dan ethical duties itu mestinya berjalan bersama-sama secara lancar. Sehingga dengan demikian, patient and physician share is the same goal. Berikutnya. Kalau kita lanjutkan, clinical ethic itu sebenarnya apa? Clinical ethic itu approach of ethical question depend on the larger discipline. Jadi tidak cukup etik saja untuk menghadapi clinical ethic, tetapi dibutuhkan bioetik, etika kehidupan secara keseluruhan yang melibatkan kehidupan di dunia ini. Dan biasanya ahlinya disebut bioeticist. Ini di Indonesia masih jarang, kita punya satu, itu Dr. Kusmarianto, itu memang bioeticist. Ya, dan kebetulan anggota dan aktif sampai sekarang, dan sekarang pun ini saya kira mengikuti pertemuan ini. Berikutnya. Nah, kalau kita berbicara clinical ethic, dalam hal ini bioetika itu sangat berhubungan. Tadi yang saya disebutkan di sana bahwa bioetika itu lebih luas daripada disiplin etik. Ada moral filosofinya, ada hukum kesehatannya, ada kemampuan berkomunikasi. Begitu juga yang paling banyak mengenai clinical medicine itu kalau di bidang kedokteran. Namun demikian itu sebenarnya bisa dibutuhkan oleh berbagai bidang ilmu. Sehingga kalau kita ingat bahwa etika itu sendiri berkembang, mulai dari etika, biomedical ethics, bioethics sendiri, global bioethics, dan kita di CBMA memunculkan apa yang disebut dengan New Science of Bioethics. Berikutnya. Ethics itu sebenarnya dulu muncul dari Belmont Report yang diharapkan ini bisa untuk menyelesaikan proteksi human subject pada satu penelitian, sehingga ini belum kita pikirkan,
belum dipikirkan betul hubungannya dengan pelayanan maupun pendidikan. Sehingga konsep basic prinsipnya saya kira kalian sudah pernah kenal, respect for person, innovation, dan justice. Berikutnya, kemudian oleh Beecham and Childress, itu mereka juga ikut, dua-duanya filosofer dan teologi, ikut membuat rapat di Belmont Recall itu, tetapi the human right and individual person. Beliau berdua ini membuat satu konsep baru atau etika prinsip yang baru yang terdiri respect for autonomy, otonominya dari pasien, person, ya, dan non-malfeasance, beneficence, dan justice. Kemudian berkembang menjadi nomor 3, itu apa yang disebut dengan bioethics. Itu Potter sendiri tahun 71 itu menyebutkan bahwa bioethics is a new discipline in biological knowledge and human value system, bridge between the science and humanities and civilized world. Itulah yang saya kira tahun 71 pun sudah disebutkan bahwa ini diperlukan satu disiplin ilmu baru yang disebut dengan bioetika. Dan bioetika ini menurut yang lain itu memang merupakan studi mengenai etika dari implementasi new biomedical discoveries, biomedical ethics as a field of genetic engineering and drug research. Nah, genetic engineering ini berkembang sangat pesat sekali, sehingga masalah etika, bioetika itu makin lama makin menjadi sulit. Sedangkan Kusov itu mengatakan memang for basic moral itu sebagai mantra, tetapi ini bioetik betul-betul berguna untuk etika kehidupan dalam hari ke hari, dari satu hari ke hari yang lain. Berikutnya, ada definisi baru yang lain. Sayang Nassim ini tidak menyebutkan bahwa bioethics is a study of multidisciplinary subject close related to science and technology and diverse health professional, pluralism, globalization, position of developed countries, the advantaged group population, they are di sini disebutkan stranger and stranger, tetapi yang benar sebenarnya stronger and stronger. Tetapi stronger yang stranger. Eksplorasi natural resources, employing the disadvantaged people without sharing benefit appropriately. Ini satu proses yang saya kira sangat bagus untuk landasan-landasan bioetika tadi. Kemudian Callahan menyebutkan bahwa bioetika itu adalah interdisciplinary subject. Tadi multi, sekarang menjadi interdisciplinary subject. Tujuannya adalah sama. Studying mengenai behavior. Berikutnya. Kemudian muncul apa yang disebut dengan global bioethics. Ini adalah the ethic of the voice of voiceless, who those usually powerless and who suffer most from the global injustice and inequities. Dengan kata lain sebenarnya the poor, the disadvantaged. Ini berkembang sebenarnya bioetika yang didasarkan pada social investment. Sebaliknya, global bioethics is the implementation of bioethics into a global freedom. Individualism, liberalism, capitalism, akhirnya free market, dan itu akhirnya tidak, cepat-cepat mas. Akhirnya itu menjadi konsep yang kapitalistik. Ya, itu sesuatu yang betul-betul harus kita perhatikan juga. Berikutnya. Aku tuh nganggo email, makanya tanya. Bapak Kertas.
renewable by ethics. Di sini ada dua terminologi yang berkembang juga. New sense, satunya adalah is the study of transdisciplinary subject of biology, medicine, health, philosophy, law, sociology, economic, multi atau transdisiplin tadi, merupakan transdisiplin study seperti ini yang hubungannya nanti juga menguatkan bioetika. The study of human behavior to having a new tolerance on transdisciplinary attitude. Sehingga timbul 5 principles of bioethics. Yang pertama, kalau tadi disebutkan respect for autonomy, person menjadi autonomy, di sini kita ubah menjadi respect for others. For others in the meaning of bahwa tidak antara respect manusia dengan manusia, tetapi juga dengan God, the other God, ciptaan. Misalnya hewan, tumbuh-tumbuhan, bahkan environment. Ketiga beneficent, non-maleficent, dan yang terakhir adalah social justice for all. Nah, ini sebenarnya pengembangan ini didasarkan kepada apa yang kita miliki. Ideologi bangsa Indonesia itu adalah Pancasila. Ya. Jadi konsep based on social investment, benefit and disadvantage and balance of social and capital investment. Kita tidak akan bisa menghilangkan capital investment, tetapi kita juga tidak bisa menghilangkan social investment, dan itu kita harus hubungkan bagaimana agar ada sesuatu yang saling. Berikutnya. Ini tadi perbedaan antara mono, multi, inter, dan transdisiplin. Itu bisa kelihatan. Sedapat mungkin kita itu ke arah transdisiplin. Mono itu individualis betul, multi itu baru berkumpul tetapi belum ada interaksi, dan setelah interaksi di sana ada interaksi satu disiplin ilmu dengan disiplin yang lain. Transdisiplin, ada peleburan antara disiplin satu dengan disiplin yang lain dari aspek bioetika. Berikutnya, sehingga dengan demikian, ini ada satu tambahan. Saya kira tidak hanya etika Jawa, Padang, etika Makassar, dan lain sebagainya, tapi ini merupakan tambahan saja. Etika Jawa itu ada rukun, hormat, kemudian sikap yang tepat, langkah yang tepat, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya Toto Tentem Karto Raharjo itu adalah memang betul-betul tujuan setiap manusia. Berikutnya. Ini untuk menggambarkan bagaimana berkembangnya renewable sense of bioethics dan new sense of bioethics itu berdasarkan Deklarasi of Independence-nya Amerika, kemudian manifesto komunisnya Rusia, dan Indonesia atau negara-negara yang lain yang sejenis. Itu ada Pancasila, di sana ada rukun negaranya Malaysia, ada Small Undang, itu bukan undang, tetapi Small Undang itu Korea, kemudian Confucianism, Hinduism, Buddhism, Taoism, ya, dan seterusnya sampai dengan Christianity dan Islamism. Semuanya itu menimbulkan apa yang disebut dengan professional behavior, behavior profesional dari orang-orang penganut deklarasi, penganut manifesto maupun penganut Pancasila ini. Kalau ini digabung menjadi satu, itu merupakan the new sense of professional behavior for the future generation and the new sense of bioethics for renewable sense of bioethics. Semuanya untuk the future generation, generasi 4.0 maupun 5.0. Itulah kira-kira secara singkat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini memberikan sesuatu sehingga
Singkatannya atau kesimpulannya, in related to this concept of bioethics and their implementation in health medical practice, need a clear law of regulation, legislation, and litigation. In this case, we need a potential legal issues, no legal, and seek legal guidelines. And the new sense of bioethics, atau renewable of bioethics, are really needed to support and to balance the disadvantaged and advantaged group of population in the era of very fast development of science and technology for the future generation. Tadi 40 maupun 50 antara social and capital investment. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.